itu ada pocongan. Kembali di 1703 Aijo Channel Surabaya. Selamat malam. Selamat malam. Salam Aijo ya. Yeah. Iya. Kembali di malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber asik ini. Profesinya minoritas sekali. Sopere sepur. Masinis ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masinis ya. Mohon maaf agak dekat sedikit Mas ya. Gini ya. Agak dekat enggak apa-apa. Gini. Mas Adit ini adalah seorang masinis dari PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 8 Surabaya ya. Surabaya. Mas Adit, mbok diceritakan bagaimana sih awal mulanya sampean kok jadi masinis itu bagaimana? Ceritanya awal mulanya ya nggak sengaja ikut-ikut daftar gitu aja. Oh, daftar profesi masinis. Profesi masinis. Oh, gitu. Habis itu ya nggak ada daftar umum aja. Daftarnya di mana Mas? Di Daop 8 Surabaya Gubeng. Oh, langsung ke Daop 8 iya. Surabaya Gubeng. Waktu itu kan masih pos lah, kirim-kirim surat pos, belum ada email-email. Mas, wis pirang tahun Mas jadi masinis itu? Jadi masinis mulai 2011. 2011 ya? Sampai 2022. Ya baru 11 tahun. Baru. Asik. Mas Adit ini aslinya mana? Surabaya atau Madiun? Lahirnya di Jojoran Surabaya. Ya, sekarang lahirnya Jojoran Surabaya. Sekarang sudah punya istri di Mojokerto, Mojosari. Sekarang tinggal di Mojosari ya. Tapi masih aktif ya Mas di masinis ya Mas ya? Masih aktif. Biasanya jurusannya mana Mas? Kalau itu muter terus sesuai jadwal. Oh gitu. Contoh gini, satu rangkaian perjalanan dari Surabaya ke Jakarta gitu ya. Mas Adit bagian sampai mana biasanya? Tergantung. Kalau Jayakarta itu habisnya Madiun. Kalau Argo Wilis kan Bandung jurusannya, itu habisnya Jogja. Oh, habisnya Jogja. Tapi Daop 8 itu maksimalnya Jogja ya Mas? Maksimal Daop 8 kalau Sidotopo. Kalau saya UPT Kru Sidotopo. Maksimal Jogja. Kalau ke timur itu Jember. Oh, Jember. Kalau Pasar Turi ada masih sendiri toh, unit Pasar Turi itu maksimal Semarang. Iya. Mas, saya kan punya Pak D ya. Pak D saya dulu juga seorang masinis ya. Aku pernah tanya, katanya masinis itu kalau waktu mengendalikan kereta api itu gembrek gitu ta? Iya. Memang gitu. Gak pusing Mas gitu. Ya enggak sih, sudah kebiasaan aja. Kebiasaan ya gitu. Pertama kali juga ya pusing. Gitu. Sampai pakai pelindung telinga. Telinga ya suara itu. Itu pun masih kerasa getarannya Mas ya. Masih ya, kerasa. Memang apalagi karena kalau naik Malang itu. Naik Malang dulu kan ada Bima habis Malang. Ya. Waduh. Getaran mesinnya belakang itu waduh, wis gak berhenti blas. Oh gitu. Iya. Soalnya pakai motor ya Mas ya? Iya, motor. Jadi pakai motor listrik ya. Apa jadi penggerak kereta api itu motor listrik ya? Motor diesel. Motor diesel. Oh gitu. Tapi setiap rodanya kan ada motornya kan itu untuk lokomotifnya ya. Ada motornya seperti dinamo gitu. Kalau di kereta api namanya traksi motor. Traksi motor. Pengetahuan saya baca beberapa artikel atau literasi dari tempat lain itu memang benar satu lokomotif besar di lokomotif itu komponen terbesarnya adalah genset, generator. Jadi yang gede itu generatornya itu ya. Pertama mesin diesel MD ya. MD menggerakkan generator itu tadi. Oh gitu. Terus untuk menggerakkan traksi motor tadi di roda tadi. Iya, disambung kabel-kabel. Jadi satu pertanyaan mungkin bagi yang melihat podcast kami akan bingung. Pertanyaan ini apa? Pertanyaannya adalah kenapa sih Mas? Kok lokomotif itu atos? Ya dari besi, dari baja. Lo kan iso gawe seng apa gitu kayak mobil kasih bumper. Kan bisa toh. Kenapa harus dia itu atos, keras gitu loh. Itu saya nggak tahu. Oh gitu ya. Dari sononya mungkin juga melindungi dari kecelakaan itu mungkin. Oh gitu ya. Terus gara-gara atos itu kalau taunya kan kami itu atau saya ini hanya itu atos ya, keras ya. Keras. Pernah nggak Mas kejadian nobrak pitik atau nobrak hewan itu waktu menjalankan kereta api itu? Iya sering sekali itu. Sering Mas. Hal kalau
Hewan aja kecil-kecil hal wajar. Hal wajar. Iya. Ya, karena memang hewan nggak mengenal medan, yang penting dia lompat sapu Iya. gitu. Tapi ada nggak kejadian bahaya waktu nobrok hewan itu atau menabrak sebuah hewan itu menjadikan lokomotif atau dan rangkaian gerbong itu bahaya? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Pernah kejadian itu di mana? Singosari. Di Malang. Singosari. Kenapa itu? Itu nabrak lembu. Sapi besar itu. Lokomotifnya lompat sampai nabrak pabrik rokok sebelah ini. Lompat lokonya. Berarti lokomotif Tahun berapa nabrak lembu, sapi ya. Akhirnya sampai out of the rail. Iya. Keluar. Heran. Kok bisa ya? Iya. Mas, kejadian yang paling mengerikan, pengalaman aja ya. Pernah nobrok apa Mas lain hewan? Truk Unilever. Truknya Unilever. Neng di Mas itu? Krian. Kok bisa itu ceritanya piye? Apa palang pintunya nggak nutup atau gimana? Palang pintunya sudah nutup. Truknya itu mau putar balik. Putar balik itu belakang boxnya itu mundur. Kebenaran saya lewat. Oh berarti pas boxnya lewat. Terus saya jarak 200 meter. Ya gimana ya? Gak iso ngerem itu Mas? Nggak bisa. Benernya tahu ya itu ya kondisi gitu ya? Justru malah kebanyakan kalau kereta api nabrak truk besar itu kalau dadak ya itu kalau bisa jangan direm. Oh SOP-nya nggak direm? Yang bukan SOP sih, feelingnya masih ini saja itu. Oh, karena memang kejadiannya cepet Mas ya. Lap tahu ada gitu ya. Soalnya kalau direm itu daya dorongnya berkurang loh. Malah yang guling malah bisa-bisa yang belakang kereta apinya. Gerbongnya yang malah guling ya. Terus SOP-nya Mas, setelah nodol nodol bahasa Inggrisnya nubruk ya? Nubruk ya, crash dengan barang keras seperti truk atau apa gitu, SOP-nya gimana? SOP-nya sebisa mungkin menghentikan kereta. Ya. Terus masinis terus krunya yang ada di dalam itu ngecek rangkaian. Kenapa harus dicek? Ya kan ada kalau rantai-rantai ngelewer atau pengaman-pengaman depannya lepas. Roda itu turun kan. Oh gitu. Iya. Itu ngecek rangkaian, lapor dari radio lokomotif karena ada radio lokomotif juga lapor. Setelah aman semuanya, izin melanjutkan perjalanan. Oh gitu. Sampai di stasiun depannya buat catatan. Oh buat report ya. Iya, buat laporan. Tapi waktu kejadian di Krian itu nggak ada korban jiwa ya Mas ya? Nggak ada korban jiwa, tapi ada yang nggak sampai merenggut nyawa lah. Tapi ada pengguna jalan kena tutupnya box tadi. Oh tutupnya box. Lompat kena pengguna jalan. Masuk rumah sakit orang. Oh iya. Tapi di cover ya sama PT KAI ya? Ya enggak. Justru malah PT KAI itu apa itu namanya? Minta pertanggungjawaban dari truk tadi kok bisa. Wong wis ditutup kok bablas ae ngono ya. Enggak sampai palang perlintasan, tapi sebelum palang perlintasan itu enggak di jalannya. Dia mundur di halamannya rel itu. Mas, nek masinis ngono ono pangkate ora Mas? Ya. Pangkat-pangkatan apa ada asisten masinis atau gimana gitu? Ada. Jadi pertamanya ya asisten masinis dulu apa piye? Ya, masinis pertama. Masinis pertama itu ya asisten. Kalau masinis muda ini saya, ini masinis. Terus ada lagi masinis madya, itu penyelia. Oh gitu. Jadi sampean termasuk masih masinis milenial ya. Masinis milenial ya. Tapi untuk kerjaan sebagai atau profesi sebagai masinis itu nyaman ya Mas ya? Alhamdulillah ya. Disyukuri aja lah. Terus sekarang tepat waktu loh Mas Ana kereta ibu itu ya. Jadi kita mau kemana tepat waktu. Terus keamanan ya. Juga. Kenyamanan juga. Aku padahal gak di-endorse sama PT KAI ini. Talem ya apa ini ya. Siapa tahu aku nanti diangkat jadi Kepala Dinas PT KAI Daop 19. Amin, langsung tag orangnya aja. Nah iya, Daop 19 urung gawe ya. Nanti buat sendiri. Nah, gitu. Jadi intinya jadi seorang masinis itu adalah profesi sebagai pengabdian gitu Mas ya. Iya. Pengabdian ya.
Pegawai negeri apa gak Mas? Karyawan BUMN. Karyawan BUMN. Iya. Fasilitasnya tapi tetap mantap. Ya, kan gitu. Alhamdulillah. Terus harapannya apa Mas? Jadi seorang masinis itu harapannya apa? Untuk barangkali untuk anak-anak muda yang berminat pengen jadi masinis gitu, caranya belajar piye? Nanti waktu rekrutmen bisa masuk atau waktu ngelamar iso ben ada peluang masuk piye Mas? Ya, belajar aja sungguh-sungguh. Belajar aja Sungguh-sungguh. Toh ya juga pakai ijazah umum, nggak ada ijazah dari. Oh gitu. Dari kejurusan nggak ada ya? kok. Kejurusan dari masinis itu nggak ada. Loh Mas, kereta api itu ya lokomotifnya itu ya ono persnelnya ini Mas, ono gase. Ya cuma gas aja. Oh, seperti gas metik aja. ya, Seperti metik. Jadi gas terus ada kendali sopirnya enggak? Nggak ada. Cuma masinis itu tugasnya cuma mengatur kecepatan kok. Tugas masinis secara Harfiah, prosedural, secara harfiah adalah mengatur kecepatan sama berhenti datang berangkat. Oh gitu. Tapi nek salah ya hancur Mas podo ae. Maksudnya profesi susah. Tetap aja. Iya. Satu lagi. Nabrak hewan sudah. Nabrak apa itu namanya? Truk sudah. Saya mau tanya satu lagi. Nabrak barang-barang halus pernah enggak? Ada pocong lewat atau apa itu pernah enggak Mas? Atau kelihatan hal gitu pernah? Alhamdulillah gak pernah. Tapi ada pernah teman saya itu cerita. Berangkat Bima. Berangkat Bima itu kan ada PPKA Semboyan 1 namanya itu. Iya. Di sebelahnya itu ada orang. Aku belum ngeh maksudnya piye? Sebelahnya ada orang cewek. Ada orang cewek. Setelah itu nyampe Jogja. Nyampe Jogja cerita sama masinis yang mau pulang Bima juga. Cerita di stasiun A. Kalau nggak salah Kemiri, stasiun Kemiri daerah Solo. Solo Sragen. Aku mau lihat cewek sebelah PPKA. Bene awakmu iku Mang. Ternyata pulangnya Bima itu juga ada. Cewek. Merinding. Setelah itu beberapa bulan saya dinas Bima. Lala Bima itu telat. Silang di situ. Saya tanya PPKA. Mas, di sini ada yang nunggu enggak? Cewek. Langsung PPKA nih mantu. Nggih Mas, cewek. PPKA itu apa Mas? PPKA pengatur yang pakai topi merah itu loh di stasiun. Oh ya, pengatur perjalanan kereta api. PPKA. Ya. Istilahnya memang orang-orang atau masyarakat umum harus dikasih tahu Mas, biar nggak gaptek ya. Biar tahu istilah-istilah kayak gitu. Penting untuk apa itu database ya, kosakata kita gitu. Sekarang usia Mas Adit berapa? 32 tahun. Walius. Sik muda pol no berarti. Iya dah. Alhamdulillah iya masih muda. Iya. Gitu. Kalau untuk gaji tinggi ya Mas ya? Oke, ya, saya tahu. Alhamdulillah cukup. Tinggi cukup. Ya, bagus itu. Terus Mas Adit ya. Gak enake ya iki aku kan ngomong enake tok mau ya. Gak enake dadi masinis iku apa Mas? Apa ya gak enake ya? Gaji gede, kerjane piknik. Kadang ono tahu. Nah itu tadi piknik dari Surabaya, Jogja, Solo dan lain-lain ya. Kadang juga deloni cewek perempuan tadi. Demit demit sih. Hantuisme itu loh Mas ya. Iya. Ada lagi sih sebenarnya. Satu lagi. Daerah Walikukun, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Iya, itu ada pocongan. Bola merah gitu. Bola merah enggak pocongan, bola merah. Itu jendela diikuti jendela gini, muter gini. Masih ini sama asisten lihat dua-duanya. Ya aku sampean. Astagfirullahaladzim. Gak kok puwi-suwi Mas. Sing asistennya mencolot wedi sampean. Dingkluk gini, Pak. Sing masih ini saya merem-merem gini. Itu ya. Daerah Walikukun. Itu percaya atau enggak? Saya pernah dilihati itu Kidang. Iya daerah situ. Pak Kidang, Pak. Di mana? Iya daerah Walikukun. Di relnya atau di mana? Di relnya noleh. Kidang, Pak. Langsung kayak seperti loncat pet hilang. Penampakan yo karo jadi. Tapi dalam satu lokomotif ada masinis satunya kan ada asisten, dua asisten ya, ada dua ruangan kan itu. Iya. Itu kan terpisah ya Mas ya? Enggak, ya jadi satu, dua. Kan ada
singgetane pada partisi kalau- tengahnya kan. Kalau lokomotif 201, 203 itu ada singgetan. Hmm. Kalau 206 jadi satu. Jadi satu ya, kayak Singgetannya mobil sudah nggak gitu ada. ya. Iya, Gitu ya. Tapi untuk lokomotif sekarang masih bising nggak Mas? Kalau ditutup jendelanya sudah nggak bising. Sudah nggak bising. Tapi sumuk. Nggak ada AC nih Mas. Nggak ada. Cek nemen nih Mas, masa sih? Beneran serius. Tapi jika dikasih AC mungkin ya gak asik juga ya, gak iso rokokan. Nah, sebenarnya nggak boleh. SOP nggak boleh SOP merokok ya, jadi masinis SOP. dilarang merokok Dilarang pada waktu merokok di menjalankan di kereta kabin api. masinis. Di kabin masinis. Nggak boleh, berbahaya. Suka Loh Mas, itu rambu-rambune ya? Apa sih Mas yang membuat kereta itu harus jalan kenceng, terus harus berhenti? Itu ono apa? Ditelepon ngono ta? Ono GPS atau ada koordinasinya gimana dengan stasiun terdekat? Sama seperti lampu merah gitu, Pak. Oh berarti ada lampu merahnya? Ya kuning, ya merah. Itu di Kalau dalam dalam logo? Enggak. Di stasiun, mau mendekati stasiun kan masinis pasti tahu. Lintasin. Hafal gitu, kan. hafal ya. Sinyal kalau kuning 9A2, apa 9A2? Sinyal utamanya 7 berhenti. Oh gitu. Berhenti. Sambil ngerem gitu. Oh gitu. Iya. Tapi untuk teknologi ya Mas ya. Di dalam lokomotif yang biasanya Mas Adit ini jalankan ya. Itu ono apa ini jero Mas? Ono laptope iso WA-an apa iso Facebookan apa gak? HP aja off, enggak boleh HP-an. Mosok Mas? Iya, enggak boleh. Ya itu, gak enak dadi masinis, gak iso WA-an. Satu. Pas saya menjalankan kereta api. Ya juga konsentrasi juga kan. Konsentrasi ya, keselamatan tuh. Keselamatan ya, pokoknya banyak soalnya. Satu, gak enak dadi masinis. Gak iso WA-an, gak iso online. Terus yang kedua apa? Nek blek pipis piye? Kalau kebelet pipis ya di luar lokomotif. Untung loh masinis itu cowok semua. Tapi masa nggak ada masinis cewek di Indonesia atau di Jawa Timur atau di daopnya Mas? Nggak ada. Kalau daop saya nggak ada. Nggak ada. Kalau KRL Jabotabek ada. Ada. Kayaknya ada. Oh gitu. Dulu pengalaman Mas sebelum di daop 8 di mana? Ya di sini-sini aja. Jadi sekali masuk langsung daop 8. Oke. Saya terima kasih Mas Adit kunjungannya. Kebetulan Mas Adit ini nyervis ya. Atau reparasi device Apple-nya di toko kami ya. Oke Mas Adit, mohon maaf jika ada kurangnya ya. Terima kasih waktunya, terima kasih informasinya. Terima kasih juga. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Oke. Salam 1703 Ijo. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih. Iya.